Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang statistika inferensial dan juga hipotesis. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe ya. Yang pertama yaitu ada definisi dari statistika. Statistika itu sendiri merupakan kumpulan dari data yang disajikan dalam bentuk ataupun daftar yang berupa matriks, gambar, diagram, ataupun ukur-ukuran tertentu. Nah, statistika ini juga merupakan cabang dari ilmu matematika di mana secara khusus mengembangkan teknik-teknik pengolahan angka. Nah, sedangkan statistika inferensial atau biasa disebut dengan inferential statistik juga biasa dikenal dengan statistika induktif atau induktif statistik merupakan suatu usaha dari penarikan kesimpulan secara statistik yang berdasarkan dengan pengamatan sampel seperti usaha estimasi ataupun perkiraan serta pengujian hipotesis terhadap nilai dan parameter populasi itu sendiri. Nah, terus statistik inferensial ini juga merupakan biasa digunakan sebagai untuk menganalisa data dari sampel dan hasil analisa tersebut dan akan digeneralisasikan ataupun disimpulkan untuk menjadi populasi yang berasal dari sampel itu sendiri. Selanjutnya itu ada definisi dari hipotesis. Hipotesis itu sendiri merupakan instrumen kerja bagi seorang peneliti. Dengan menggunakan instrumen ini, apa yang dilakukan oleh seorang peneliti itu akan menjadi lebih jelas dan dapat diartikan bahwa peneliti itu memahami apa yang harus dilakukan dan peneliti rencanakan tindakan selanjutnya. Dari definisi di atas terdapat 4 ciri pokok khusus dari hipotesis itu sendiri, yaitu yang pertama ada hipotesis merupakan kalimat yang deklaratif, yang kedua ada mengekspresikan kolerasi dari dua variabel ataupun lebih, terus yang ketiga merupakan jawaban yang tentatif atau sementara terhadap suatu permasalahan. Nah, yang terakhir itu ada memungkinkan untuk membuktikan secara empirik. Nah, jenis-jenis dari hipotesis ini sendiri yaitu yang pertama ada hipotesis komparatif dan ada hipotesis asosiatif. Hipotesis komparatif ini sendiri merupakan hipotesis yang diajukan sebagai jawaban atau rumusan masalah dalam penelitian yang menanyakan tentang ataupun tidaknya perbedaan dari keberadaan satu variabel dari kelompok ataupun lebih. Nah, sedangkan hipotesis asosiatif ini sendiri merupakan hipotesis yang diajukan sebagai jawaban ataupun rumusan masalah dalam penelitian yang menanyakan tentang hubungan di antara dua variabel ataupun lebih. Yang selanjutnya itu ada error tipe 1 dan error tipe 2 dan juga ada nilai alfa dan beta. Error tipe 1 ini dalam sebuah hipotesis terjadi apabila tolak HO dan apabila faktanya benar. Contohnya yaitu bahwa rata-rata dari mangga muda, produk muda ataupun produk baru sama dengan mangga masa. Nah, di mana error tipe 1-nya ini yaitu HO tidak ada beda rasa antara mangga muda dengan mangga masa. Nah, sedangkan error tipe 2 ini dalam pengujian hipotesis pada umumnya error tipe 2 ini menerima HO yang nyatanya adalah palsu. Contohnya mangga muda tidak berasa asam jadi terasa manis. Nah, HO-nya adalah tidak terdapat beda antara kedua jenis mangga, baik itu mangga masa ataupun mangga muda. Intinya yaitu error tipe 1 itu menolak hipotesis nol apabila benar atau mengutarakan salah apabila benar. Nampak pada suatu error yang sangat parah. Terus error tipe 2 itu gagal menolak hipotesis nol apabila salah atau diutarakan salah apabila benar. Alfa sendiri merupakan peluang yang berkaitan dengan sebuah error tipe 1, sedangkan beta merupakan peluang yang berkaitan dengan error tipe 2. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.